Terus ya juga, apakah kamu nggak punya perasaan gitu loh karena udah menyakiti hati atau menyakiti fisik istri dan anakmu? Katanya nggak ada. Maka dengan itu saya minta kepada para kepolisian ya agar bisa menghukum seberat mungkin dari tersangka Armor ini. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin kasus yang lagi rame di perbincangan di jagat media sosial teman-teman. Ini adalah kasus yang bikin geli masyarakat Indonesia ya. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia ini menyampaikan bela sungkawanya terhadap salah satu hitungannya influencer atau seorang public figure Instagram yakni Cut Nabila. Jadi si Cut Nabila ini baru-baru aja mengalami penganiayaan dari si suaminya sendiri teman-teman. Dan gak cuman itu ternyata, gak cuman Cut Nabila doang ya, ternyata si anaknya ini juga ikutan jadi korban teman-teman. Tapi sebelum lebih lanjut ngomongin berita ini, jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jadi langsung saja kita ke beritanya. Jadi baru-baru ini teman-teman, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2024 ya, pada hari Selasa itu baru saja ada sebuah informasi yang menggemparkan dunia maya yang datangnya dari akun Instagram Cut Intan Nabila teman-teman. Jadi si Cut Intan Nabila ini seorang influencer yang dulunya juga seorang mantan atlet anggar. Nah, dia membagikan postingan mengenai penganiayaan yang ia alami dan juga anaknya. Ini adalah penganiayaan yang datang dari si suaminya sendiri teman-teman. Jadi pada video tersebut teman-teman bisa lihat bahwasanya si Armor ini atau si suaminya si Cut Nabila ini dengan tega menganiaya ya, bahkan sampai memukul si Cut Nabila dengan sangat keras dan berkali-kali. Dan juga nggak sampai situ aja, si Armor ini sampai menendang si buah hati alias anaknya sendiri teman-teman. Ini adalah suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi ya. Dan kalau melalui postingan tersebut diketahui bahwasanya si Cut Nabila ini sudah tidak kuat atau sudah tidak tahan dengan perlakuan si suaminya ini, yang mana belakangan diketahui si suami ini terlibat dengan masalah-masalah perselingkuhan dengan wanita-wanita lain gitu ya. Dan juga adanya sisi dari si Cut Nabila ini yang mana ia sudah berkali-kali mengalami penganiayaan KDRT. Setelah video tersebut naik di sosial media dan banyak mendapatkan respon-respon dari warga-warga net Indonesia, polisi kemudian langsung ibaratnya menjemput bola ya teman-temannya sebelum si Cut Nabila ini melakukan proses hitungannya pelaporan gitu ya. Jadi si para polisi ini dengan cepat atau dengan sigap langsung mencoba datang langsung ke rumahnya si Cut Nabila. Tapi begitu sampai di sana, para polisi tidak langsung menemukan si suaminya Cut Nabila alias Armor. Lalu sekitar pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, para polisi ini akhirnya berhasil menangkap Armor di salah satu hotel yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Di sana ia diringkus dengan tanpa perlawanan dan juga pada saat tersebut ia ditemani oleh beberapa teman-temannya. Setelah polisi berhasil mengamankan si Armor, kemudian memberikan keterangan-keterangan kepada pers, si Armor ini mengungkapkan bahwasanya ada beberapa fakta-fakta yang cukup mencengangkan juga yang ia sampaikan kepada para media-media atau kepada masyarakat. Dan video tersebut aku belum lihat ya, tapi kita akan react bareng-bareng nih. Jadi langsung saja kita nonton videonya. Nah, ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Armor ya teman-teman saat press conference. Sudah kita laksanakan pemeriksaan. Oh, ini orangnya. Sudah kita tetapkan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Ih, geli aku lihat wajahnya, guys. Silakan. Saya akan bertanya kepada kamu. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? Lebih dari 5 kali dari tahun 2020. Jadi sudah melakukan penganiayaan sebanyak lebih dari 5 kali sejak tahun 2020. Buset. Ih, bukan manusia nih orang. Gak memikirkan anak loh. Wah, sakit nih orang. Dia nggak ngasih pembelaan apapun, jadi dia terima-terima aja kalau dihukum katanya. Di depan anakmu pernah terjadi?
Barusan itu Pak, yang video yang anu kan di depan anaknya dia. Apakah Pernah ada tetanggamu dia atau katanya ya. orang tuamu tahu bahwa kamu sedang ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu nggak kira-kira? Hah? Orang tuanya tahu. Oke. Waduh, mencengangkan banget ya. Jadi, wah, kacau. Terima konsekuensi apa yang telah kamu lakukan. Saya akan berjuang untuk membuat terang benderang kasus permasalahan ini, dan saya akan menggandeng juga KPAI. Sekarang sudah ada Kementerian PPA dan Kementerian PMK untuk menyelamatkan psikologi istri dan iya sih. Pasti terguncang banget ya si Cut Nabila ini ya. anak-anakmu, maka beliau-beliaulah bersama saya akan bersama-sama membesarkan anak-anak. Saya rasa itu teman-teman. Wah, kacau. Kamu kemarin kenapa kamu ke hotel? Iya, memang kan saya ada sedikit kerjaan juga Pak di Wala. Ada kerjaan katanya. kondisinya saya tahu saya salah, saya memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur ke Surabaya? Tidak, Enggak. di Jakarta saja. Ngakunya alasan kerjaan katanya. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua. Tolong kawan Geli bos. berikan informasi sedikit. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu agak mencengangkan ya teman-teman. Tadi si Pak polisinya nanya nih, apakah kamu melakukan tindakan penganiayaan ini sebanyak berapa? Katanya itu udah lebih dari 5 kali sejak tahun 2020. Lalu apakah orang tuamu ini tahu kalau kamu ini melakukan tindakan penganiayaan? Katanya orang tuanya sendiri tahu teman-teman. Tapi kok nggak ada tindakan pencegahan gitu ya dari orang tuanya ya. Itu mungkin pertanyaan yang lain ya. Mungkin kalau teman-teman tahu nih, kita mari berdiskusi di kolom komentar ya. Terus ya juga, apakah kamu nggak punya perasaan gitu loh karena udah menyakiti hati atau menyakiti fisik istri dan anakmu? Katanya nggak ada. Dia nggak ingin berkomentar apa-apa. Dia terima apa adanya. Dia siap untuk dihukum gitu. Maka dengan itu saya minta kepada para kepolisian ya agar bisa menghukum seberat mungkin dari tersangka Armor ini. Dan ngomong-ngomong soal apa saja pasal-pasal yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada Armor ini, berikut adalah pasal-pasalnya. Jadi si tersangka Armor ini didakwa dengan pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga atau KDRT, di mana ia diancam penjara sebanyak 10 tahun penjara. Kemudian pasal lainnya, jadi ini hitungannya pasal berlapis ya. Jadi pada pasal selanjutnya ini adalah pasal kekerasan terhadap anak, yang mana ia bisa diancam hingga 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Kemudian satu pasal lagi adalah pasal KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Wow. Dan juga pada keterangan tersebut sebenarnya para polisi ini menjelaskan motif penganiayaan yang dilakukan oleh Armor terhadap Cut Nabila ini disebabkan kayak semacam ia ini tersinggung gitu ya. Mungkin si Armor ini tersinggung bahwasanya ia waktu itu, mohon maaf ya, nonton semacam konten porno gitu lah. Kemudian si Cut Nabila ini tidak terima gitu dan berusaha mengingatkan ya. Tapi si Armor ini malah justru beringas dan akhirnya memukuli si istrinya sendiri gitu teman-teman. Dan juga tapi nggak serta-merta bisa dipercayain ya. Ini pasti harus cross check dulu dengan si Cut Nabilanya. Kemudian juga terkait masalah perselingkuhan, ini polisi masih mendalami apakah benar ada dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Armor teman-teman. Itu saja berita yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Sangat-sangat menggelikan ya Asia. Orang satu yang bernama Armor ini jadi marah-marah gitu bawaannya. Tapi menurut teman-teman gimana nih? Tulis aja di kolom komentar ya kalau teman-teman punya pendapat atau opini, atau mungkin bisa menceritakan apa yang teman-teman rasakan ketika mengalami KDRT gitu ya, yang punya pengalaman KDRT nih. Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun media sosial kami di DB Media News, ada di Instagram dan juga di TikTok. Apabila kami memiliki salah kata, kami mohon maaf. Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa.